Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa mahasiswi semester 3 yang mengampu mata kuliah program linear. Hari ini 6 Oktober 2020 kita akan membahas tentang linear programming metode Simplex, atau bisa kita bahasa kemarin yaitu metode Simplex. Yang saya pakai materi ini adalah materinya Bapak dari Suparmono SE MSI yang berasal dari Universitas Taman Siswa Yogyakarta. Terima kasih Bapak. Dengan materi ini saya harapkan mahasiswa-mahasiswa yang mengajarkan bisa mengerti apa itu metode Simplex. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang metode Simplex, kita sudah mengenal tentang istilah-istilah dari metode Simplex. Sebenarnya sama dari metode-metode yang kemarin, yaitu metode tentang pendekatan grafik. Yang belum kalian ketahui adalah pendekatan dari sudut. Itu kalian cari sendiri nanti ya. Untuk metode sudut plus sama metode apa saya lupa. Penyelesaian dari program linear itu yang pertama itu pendekatan geometri, metode pendekatan geometri, yang kedua yaitu metode sudut, yang ketiga metode apa itu nanti kalian cari sendiri, ada 3 pokoknya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah metode Simplex. Setelah metode Simplex nanti akan metode Simplex 1, yang selanjutnya nanti akan dibahas lagi metode primal dual, selanjutnya yaitu transportasi, kayak gitu nanti untuk pembahasan ini. Ini nanti sampai UTS kita akan membahas atau mengulik-ulik tentang metode Simplex. Nanti saya nggak akan membahas semuanya ataupun bisa membahas semuanya, tergantung dari pemahaman kalian. Oke, nanti saya akan share file-filenya. Nanti kalian ikuti saja bagaimana cara pengerjaannya dari metode Simplex. Yang pertama yaitu kita langsung contohnya saja, kita sudah mengetahui kemarin, yaitu fungsi tujuannya yaitu ini, batasan atau batasannya yaitu ini. Ini kan kemarin kita sebut yaitu fungsi tujuan toh. Dimana nanti ada soalnya yaitu maksimumkan atau minimumkan. Minimumkan nanti biasanya ini terbalik tandanya. Oke, kita langsung masuk saja. Bentuk matematis. Nanti biasanya saya akan berikan soalnya yaitu soal cerita. Nanti kalian menyusun dalam bentuk matematisnya seperti ini. Oke. Maksimumkan dari fungsi z sama dengan 3x1 plus 5x2, batasannya atau constraints yaitu 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 3. Nanti kalian kalau sebisa mungkin nanti nyusunnya seperti ini. Jadi jangan misalnya 2x1, 3x1 jangan. Ikuti bahan-bahannya, ini bahan si A, bahan si B, bahan si C, nanti 3x1, x2, x3 seperti ini kalian bayangkan, tapi ini kan dihilangkan seperti itu. Langkah-langkah metode Simplex yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batas-batasannya. Fungsi tujuan tadi yaitu z sama dengan 3x1 plus 5x2 diubah menjadi z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Fungsi batas diubah menjadi kesamaan dan ditambah slang variabel, dimana yang pertama yaitu 2x1 lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x1 plus 3 sama dengan 8. 3x2 lebih kecil sama dengan 15 sama menjadi yaitu kan nilai x1 nya kan 0, yang ada kan x2 sama x4. Jadi setelah nanti kan ini kan ceritanya x1, x2, x3, terus di bawahnya lagi x1 kan nilainya 0 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah x4.
Selanjutnya untuk persamaan ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30, menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x3 nya kan sudah ini, ditambah x4 nya sudah yang di atas, diwakili di atas, ditambah x5 gitu. Seharusnya nanti ditulis sebenarnya x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah x5, tapi kan nilainya kan 0, nilainya 0 jadi nggak ditulis gitu. Kalau kalian tulis jadi nilainya menjadi 1 nanti. Selain variabel adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Variabel slang atau slang variabel itu yaitu x3, x4, dan x5. Fungsi tujuan sama dengan maksimumkan z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Fungsi pembatasnya seperti ini. Fungsi pembatasnya seperti ini tadi. Jadi nanti kalian sudah dari persamaan yang biasa diubah seperti ini. Yang kosong-kosong ini nilainya 0 semua. Oke, paham ya? Selanjutnya, beberapa istilah dalam metode simplex yaitu NK adalah nilai kanan persamaan. Nilai kanan itu yaitu nilai di belakang tanda sama dengan untuk batasan 1 yaitu 8, batasan 2 yaitu 15, dan batasan 3 yaitu 30. Ini fungsi NK-nya itu ini, nilai NK. Tadi yaitu variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1 sama dengan 0 dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan atau nilai x3 sama dengan 8. Pada tabel tersebut nilai variabel dasar x3, x4, x5 pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batas-batasannya bertanda positif. Nah, kalau digambarkan menjadi seperti ini. Nah, setelah kan sudah ada ini nih, sudah ada apa itu namanya? Sudah mengubah dari bentuk kanoniknya dari persamaan fungsi tujuannya seperti ini dibuat kanoniknya seperti ini, dan fungsi pembatasnya sudah juga diubah dari yang biasa menjadi sudah ada variabel slangnya yaitu x3, x4, dan x5. Setelah itu disusun dalam tabelnya seperti ini. Jadi tinggal masukkan saja. Z-nya nilainya berapa? Z-nya ini. Yang dimasukkan tuh ini. Yang ini. Yang dimasukkan. Z-nya berapa? 1. X1-nya berapa? Min 3. X2-nya berapa? Min 5. Terus X3-nya berapa? 0. X4-nya berapa? 0. X5-nya berapa? 0. Selanjutnya X3. Tulisannya kayak gini. X3-nya berapa? X3. Ini salah penulisan apa ya? Oh enggak. X3, Z-nya berapa? Di sini Z-nya enggak ada tuh. Nilainya 0 semua Z-nya. Z-nya nilainya 0 semua. X1-nya berapa? X1-nya 2x1 yaitu 2. Terus X2-nya 0x2 0. X3-nya berapa? X3 ini. Selainnya 0 semua. Sama dengan 8. Terus persamaan selanjutnya fungsi batas selanjutnya yaitu 0, 3, 0, 1, 0. Persamaan ketiga yaitu 6, 5, 0, 0, 1 sama dengan 30. Nah, ini fungsi angkanya. Ini milik kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex.
Bilangan kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dan hal ini kolom I2 dengan nilai baris persamaan tujuan negatif 5 berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut. Nah, di sini kan ada yang namanya nilai dari fungsi tujuannya. Kita lihat fungsi tujuannya yang bernilai negatif paling tinggi. 3 apa? Negatif 3 apa? Negatif 5 yang paling tinggi. Yaitu negatif 5. Dari sini diberilah tanda. Nah, diberilah tanda ini untuk memilih kolom kunci. Selanjutnya, kolom kunci yang mana? Min 5, 0, 3, dan 5. Selanjutnya, jika satu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimasikan lagi, sudah optimal. Jadi, tujuan kita untuk mengerjakan tabel Simplex ini, jika ada persamaannya, ini kan persamaannya hanya 2 nih di soalnya. Ya, 3 nih. Misal saya ada sampai 4, di sini ada negatif semua. Nah, itu tujuannya nilainya diubah dalam positif, tidak hanya 0. Kalau sudah positif semua, itu sudah terselesaikan persoalannya. Selanjutnya, dari kolom kunci kita akan mencari yaitu namanya baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel Simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kunci. Untuk baris batasan 1 besarnya indeks yaitu 8/0. Ini tak terhingga baris batasnya 2, baris batas 2 yaitu 15/3 sama dengan 5, dan baris batas ketiga dan seterusnya dibaca sendiri. Nah, indeksnya ini berasal dari 8 dibagi baris kunci. Jadi nanti 8 dibagi 0, tak terhingga 15 bagi 3, 5, 30 bagi 3, 6. Nah, dari sini kan nanti dicari yang namanya baris kunci yang nilainya terkecil dari indeks. Nah, dari sini kan ada nilai terkecil yang mana? Yaitu yang S4, 15/3 yaitu 5. Nah, ketemulah yang namanya baris kunci yaitu 0, 03, 01, 015. Nah, dari sini kita bisa mengubah nilai X4-nya dengan cara 0 dibagi 3, dari nilai ini dibagi 3 semua. Jadi nanti bisa dituliskan seperti ini. 0 dibagi 3, 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, 5 bagi 3. Nah, jadi nanti penulisannya. Dari sini kan bisa berubah toh. X2 ini kan S4. S4-nya berubah menjadi X2. Ini sudah selesai di sini. Ini tahap pertama. Yang namanya iterasi pertama. Kita mau membuat kolom lagi atau yang namanya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris set nanti dilihat sendiri, lihat video saya sambil melihat PPT yang saya bagikan nanti kalian akan mudah. Baris baru, kita baris pertama yaitu baris set, baris lama itu setnya dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, tadi kan X2 nih,
koefisien pada kolom kunci kan negatif 5 dikali baris nilai baru baris kunci yang tadi yang 0/3, 3 bagi 3, 0/3, 1/3 tadi tuh. Nah, dari sini dikalikan dulu baru dikurang, kalikan dulu baru dikurang, kalikan dulu baru dikurang. Dikurang gitu. Oke. Dan selanjutnya baris kedua yaitu batasan pertama yaitu baris kuncinya yaitu 0, nanti dilihat dia sendiri untuk tabelnya di PPT-nya 0, koefisiennya 0 yaitu 0, itu sendiri. Baris lama, ini baris lamanya dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali baris baru yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, 5 dikurangi. Dikali ini kan 0 semua, jadi nilainya sama. Baris batasan ketiga yaitu seperti tadi, baris lama dikurangi koefisien kolom kunci yaitu 5 dikali baris baru tadi, nilainya seperti ini. Nah, tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sama lagi, nanti disusun-susun lagi nilainya ini. Ini baris ke-3 yaitu X5. Disusun lagi, dicari lagi. Nah, selanjutnya perbaikan yaitu ulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk perbaikan tabel-tabel yang telah diubah, diperbaiki nilainya, perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada lagi bernilai negatif. Jadi ini kan dari sini kan tidak ada yang tidak memperoleh nilai negatif lagi. Yang negatifnya mana? 3. Diulangi lagi. Ini kita ketemu kolom kuncinya. Kolom kuncinya kita menghitung 8 bagi 2, 5 bagi 0, 5 bagi 6. Dan di sini ketemu nilai yang terkecil yaitu baris ini. Nah, dari persilangan ini ketemu ya. Persilangan ini ketemu nilai 6. Selanjutnya 6 bagi 6. Oke. Nah, sama lagi. Kita menghitungnya sama. Samalah ketemu yang namanya tabel simplex final hasil perubahan. Nah, di sini kan nilainya kan tidak ada yang negatif. Nah, dari penghitungan-penghitungan atau iterasi-iterasi yang telah kita hitung nanti dimasukkan lagi dalam sini. Nah, dan kita cek lagi nilainya yang fungsi tujuannya masih ada yang negatif atau tidak. Kalau masih ada yang negatif, kita dihitung. Barisan pada baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal, di mana dari tabel final didapat X1 yaitu 5/6, X2 yaitu 5, Z maksimumnya yaitu 27,5. Ini produksi maksimumnya yaitu X1-nya sebanyak ini, X2-nya sebanyak ini, penghasilannya maksimumnya yaitu ini. Nah, inilah yang disebut yaitu metode simplex. Nanti akan saya beri tugas. Nanti kalian coba kerjakan, kita buatkan di kampus G. Nanti bisa dikumpulkan melalui e-form ataupun melalui video presentasi. Nanti saya pilih, saya harapkan ada yang mengerjakan dan bisa membuat video presentasinya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.